Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata Merdeka Belajar topik 1 dalam tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Perkenalkanlah, saya Fani Angganing Tias, Guru Seni Budaya SMP Negeri 1 Karangkobar, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Topik pertama yang saya ikuti adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantoro. Ada 5 modul dalam platform Merdeka Belajar yang saya pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2, mendidik dan mengajar. 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita awali modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, dan memproyeksikan diri menjadi guru apa kita di masa depan. Dalam proses ini kita akan melalui 3 hal. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri, untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Tes yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantoro, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid. Proses yang ketiga yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo ing matyo mangun karso tuturi handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru-guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya adalah modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh, mendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Selanjutnya, modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang akan kita pelajari, yaitu A. Kodrat murid, dan B. Asas Trikon. Kodrat murid terdiri dari 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Sedangkan asas Trikon terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kontinuitas, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih budi pekerti, terdiri atas 2 hal. Yang pertama, budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti terdiri dari 2 kata. Yang pertama, budi, yaitu ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Dan pekerti, yaitu ranah lahir yang mewujudkan tenaga.
Selanjutnya, konsep konvergensi, yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Dan tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Guru yang hebat, demikianlah pemaparan dari saya mengenai penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mengikuti paparan tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, saya mohon bantuannya untuk mengisi link yang ada di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.